Selamat siang kepada Bapak dosen dan Ibu dosen yang terhormat. Kami dari kelompok dengan nama toko yaitu Navi Natus Fiends. Saya selaku pembuat ataupun developer bernama Marcelino Lumban Gaul dengan NIM 114200039. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Christian Siotang. Saya sebagai developer dengan NIM 114200037. Perkenalkan, saya Sri Hartati Panjaitan dengan NIM 114200061. Perkenalkan, nama saya Samuel Prayoga Tambubolon. Saya juga sebagai developer dengan NIM 114200029. baiklah, tadi adalah perkenalan kami sebagai developer. Kami akan menjelaskan website yang kami buat untuk project kami PSW1 di semester 1 lalu. Nah, di sini pertama kita melihat di sini adalah landing page kami, mana kami membuatnya secara sederhana saja. Di mana sini kita melihat ada logo, lalu di sini kita melihat ada tombol home. Namun tombol home ini hanya bekerja untuk daerah landing page ini aja. Terus di sini kami membuat syntax drop down dengan nama kontak us, di mana kalau kita mengklik salah satu dari kontak tersebut akan lari, maka ini akan pergi ke Instagram masing-masing. Misalnya ke Instagram saya, Instagram Samuel, Instagram Christian ataupun Instagramnya dari Sri. Di sini kami membuat satu background image, yaitu gambar yang kami ambil dari search Google dan telah kami sertakan pada folder image kami. Selanjutnya di sini ada button. Di sini jika kita mengklik button ini, maka kita akan pergi menuju website kami. Nah, di sini kita perhatikan pertama yaitu untuk HTML dari landing. Di sini kami membuat struktur pertama dari HTML yaitu doctype dengan HTML, head, body, dan juga dengan head dan body. Di sini kami memakai meta name pivot dan content with device width, dan juga kami memakai ini untuk dapat melihat keseluruhan dari tampilan website kami. Nah, untuk menu lalu kami memakai yaitu file CSS. Pertama kami gunakan yaitu CSS landing yang kami buat sendiri. Terus selanjutnya CSS landing dengan font awesome terletak pada folder CSS landing. Lalu ada namanya font awesome yang kami gunakan untuk sebagai CSS pada huruf-huruf kami. Selanjutnya ada itu CSS landing dengan style landing yang kami buat sendiri. Ini untuk menata background image serta logo serta untuk CSS buttonnya. Nah, di sini kami menggunakan Google Lapis. Kami menerapkan Google Lapis pada seluruh website kami karena apabila diperlukan maka kami tinggal mengeksekusinya secara CDN. Nah, di sini ada beberapa JS-nya, yaitu kami memasukkan source JS yang telah ataupun jQuery yang telah disediakan daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini kami ada memiliki custom JS, namun custom JS ini hanya berfungsi untuk menu kontak ataupun untuk drop down kami. Nah, di sini kita masuk pada body-nya, pada header. Di sini kami memakai header dengan div class container yang terdapat pada Bootstrap. Lalu kami membuat dengan call 12 yaitu panjangnya 12. Selanjutnya kami masuk pada logo. Di sini ada pembuatan logo, di mana kami jika kita mengklik logo maka kita akan berpindah terhadap indeks kita. Indeks kami yaitu website kami sebenarnya jika kita mengklik pada logo Navi ini. Selanjutnya di sini ada navigation. Kami membuat navigation secara sederhana saja, yaitu kami letakkan yaitu untuk drop down yaitu untuk kotak us, dan untuk menu home kami tidak menggunakan function apapun. Dan untuk struktur lainnya kami hanya menggunakan yaitu tag H1 untuk menampilkan nama serta untuk href pada tombol button. Baik, kita akan eksekusi langsung dari landing page kami. Jika kita eksekusi maka ini akan beralih kepada website kami. Nah,
Di sini adalah website kami ataupun indeks kami yang pertama. Di indeks ini, jika kita sebagai member ataupun sebagai pembeli dari website ini, maka kita bisa langsung mengklik view web. Tapi kami selaku developer, kami membuat slot kami sendiri, yaitu untuk slot login. Nah, di mana slot login ini hanya bisa dimasukkan dengan username yang telah kami sediakan pada note yang telah kami simpan pada file kami, yaitu dengan developer, dan passwordnya juga developer. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang indeks ataupun HTML dari indeks kami. Nah, kami memulainya dengan struktur sederhana HTML, yaitu doctype, HTML, head, dan body. Selanjutnya kami memakai file CSS yang telah tersedia pada praktikum sebelumnya, yaitu Bootstrap. Kami menggunakan juga untuk font style yang kami ambil dari font Awesome yang dari Google. Lalu kami menggunakan juga CSS, yaitu Login Web. CSS ini menggunakan untuk jika kita mengklik pada login, untuk tampilan ataupun desain daripada login tadi. Nah, di sini untuk style sheet ataupun CSS untuk indeks kami yang tadi. Selanjutnya di sini ada Navi logo seperti biasa, hanya untuk menampilkan gambar. Ini adalah source yang kami gunakan untuk jQuery ataupun JS. Dan selanjutnya di sini kami menampilkan seperti ini. Kami menampilkan ini, misalnya kami menampilkan logo ini dengan sintaks yang tadi, lalu kami menampilkan login dengan tombol button sederhana pada website kami, lalu kami menampilkan pula view web dengan tombol button sederhana yang kami buat href. Terus kami menggunakan bottom, yaitu sebagai yang tadi saya katakan, sebagai kalau kita guest ataupun kita member, kita bisa langsung masuk ke website utama ataupun halaman depan. Namun apabila kita sebagai developer, kita bisa masuk tapi dengan menginput username dan password. Nah, untuk indeks pertama hanya segini. Lalu saya menjelaskan beberapa tentang temanya dengan JS Theme. Nah, pada JS Theme ini kami menggunakan yaitu Stop Animate. Nah, sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan sedikit tentang login kami. Nah, pada login ini kami menggunakan kerangka HTML. Seperti biasanya kami menggunakan meta viewport dengan initial scale yang telah diajarkan pada praktikum sebelumnya. Di sini kami hanya menuliskan title-nya yaitu login, dan kami menggunakan beberapa source kami, yaitu untuk source CS kami simpan pada folder CSS, lalu pada foldernya itu bernama Login Web, dan selanjutnya ada CSS juga yang dalam folder CSS itu nama folder yang kami gunakan yaitu dengan penamaan style CSS. Selanjutnya kami menggunakan script untuk jQuery ataupun JavaScript, yaitu kami tersimpan pada folder JS dengan penamaan check. Nah, untuk biasanya kami hanya menggunakan logo Navi kami terapkan pada sintaks ini untuk penampilan logo. Selanjutnya, jika kita masuk dalam jika kita login, kita akan masuk ke dalam tampilan halaman depan dari website kami. Akan ada alert. Alert ini terdapat pada check JS. Nah, jika kita memasukkan username dan password kita dengan yang benar, maka akan ada alert welcome captain. Dan apabila kita memasukkan username dan password yang salah, akan ada alert username atau password masih salah. Seperti itu. Jika kita klik OK, maka kita akan masuk ke halaman utama kita ataupun halaman depan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang tampilan dari halaman website kami, yaitu halaman depan. Di sini terdapat logo. Terus di sini ada navigasi barnya yang kami gunakan untuk home. Home digunakan untuk misalnya kita kalau kita beralih kita scroll ke bawah, kalau kita klik home, maka kita akan kembali ke tampilan website kita ketika pertama kali dibuka. Selanjutnya ada about. Nah, about ini jika kita klik, dia akan terlink sendiri ke bagian Navi ataupun penjelasan singkat. Nah, di sini ada penjelasan singkat yaitu SEO Text, SEO Design, dan SEO React. Nah, selanjutnya apabila kita mengklik pada bagian navigasi yaitu payment, kita akan masuk ke dalam bagian form.
Di bagian form ini, di sini sudah tersedia yaitu HTML dan CSS serta jQuery atau JS yang telah kami buat. Nah, di sini berguna untuk apabila nanti pelanggan kami membeli seperti laptop, handphone, dan aksesoris mesin cuci. Nah, mereka akan dialihkan langsung ke halaman beranda yaitu payment. Mereka akan masukkan nama mereka, nomor kakak dan alamat dan gender mereka, terus produk apa yang mereka beli, terus nama produk apa yang mereka inginkan. Terus ini adalah self photo. Ini untuk menunjukkan bahwa yang membeli dari website kami adalah manusia, bukan robot. Jadi sini untuk memastikan apakah kami akan mengirimkan kepada member kami sendiri ataupun customer dan bukan untuk robot seperti yang kita ketahui. Di sini ada tombol submit, di sini ada tombol reset yang kita menggunakan danger, sini positif. Nah, saya menjelaskan sedikit yaitu produk. Nah, jika kita mengklik yaitu pada navigasi produk, di sini akan terlihat beberapa dari cuplikan dari produk-produk kami seperti handphone, laptop, dan juga flash disk, headset, dan yang lainnya. Nah, agar customer bisa membeli, customer bisa mengklik laptop untuk beralih kepada web toko laptop yang telah kami buat. Dan jika customer ingin membeli smartphone dan sebagainya, maka customer mengklik smartphone, begitu juga dengan aksesoris, mesin cuci, dan diskon. Di sini kami menampilkan cara video YouTube. Jika kita klik ini, kita akan beralih kepada video tampilan atau cuplikan YouTube yang menjelaskan tentang beberapa gadget ataupun elektronik. Seperti ini. Nah, di sini ada profil kami. Terus ini adalah footer. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang HTML, CSS, dan JS yang digunakan untuk halaman depan kami. Kami memberi nama HTML-nya dengan penamaan yaitu developer. Nah, di sini seperti biasa menggunakan kerangka HTML yaitu doctype, HTML, head, dan body. Nah, di sini kami menggunakan charset UTF-8 seperti yang diajarkan, terus viewport, terus initial scale seperti yang diajarkan pada praktikum sebelumnya. Nah, di sini adalah directory ataupun source dari CSS kami yang kami gunakan pada praktikum sebelumnya, dan kami masukkannya pada website kami dengan penamaan yaitu pada folder source, terus pada folder CSS, dan kita bisa menemukannya yaitu pada misalnya penamanya Bootstrap Min, All Corsel, dan yang lainnya. Di sini ada CSS tambahan yang kami ambil dari Google untuk mempercantik ataupun desain website kami, untuk mempercantik ataupun mendesain website kami. Nah, di sini ada implementasi CSS. Ini adalah CSS yang kami buat sendiri dengan codingan kami sendiri. Di sini ada implementasi dari JavaScript untuk fungsi payment tadi, formulir tadi, jika customer ingin membeli ataupun customer ingin memesan dari toko kami. Dan di sini ada untuk membuat logo pada website. Seperti biasa hanya menampilkan gambar. Nah, di sini ada border design. Seperti biasa border design ini hanya untuk mendesain. Nah, ini untuk preloader yang saya bilang. Preloader dengan kami menggunakan ID yaitu preloader. Pada kami mendesainnya pada CSS-nya. Jika kita ingin menunjukkan pada bagian preloader ini, kita bisa klik tombol refresh. Nah, ada seperti refresh ataupun loader dan yang kami gunakan, dan kami menggunakan juga jQuery ataupun JavaScript untuk mengatur waktu yang dibutuhkan untuk loader tersebut. Selanjutnya kami menggunakan header yaitu dengan kelas container yang terdapat pada Bootstrap. Terus kami menggunakan kelas row flexbox center. Nah, di sini flexbox kita belum pernah diajarkan, namun saya mencoba-coba mempelajarinya melalui YouTube dan juga beberapa media lainnya. Nah, di sini untuk grid system, saya memakai call yaitu dengan ukuran LJ dengan basis 2, terus saya makin call dengan ukuran MD dengan basis 3, dan juga call yang berbasis 6.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu saya akan menjelaskan pada bagian navbar, yaitu navigasi ataupun yang kita tahu. Nah, cara kerja navbar ini. Nah, kita bisa mengetahuinya dari penggunaan yang telah kita pelajari pada praktikum-praktikum sebelumnya, yaitu kita membuat list. List ini bertujuan untuk menampilkan bahwa ada beberapa list pada bagian navbar. Terus kita memakai, saya memakai sintaks yaitu dengan ukuran call large 10 dengan call MD9 call 6. Nah, saya menggunakan kelas responsive menu. Nah, selanjutnya kita beralih kepada yang pentingnya misalnya seperti ini. Seperti pada bagian ini, ya ini pada bagian depan kita bisa mengetahuinya, yaitu kita menggunakan pertama container. Nah, terus kita menggunakan row dengan call large 7 untuk mencantumkan bahwa kita menggunakan sebanyak 7 penggunaan grid system. Nah, selanjutnya di sini ada tombol button. Nah, button di sini berfungsi untuk apabila kita mengklik go, maka dia akan langsung pergi ataupun mengarah ataupun melakukan href terhadap produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan, yaitu ini, deskripsi. Pembuatan deskripsi ini, pertama kita menggunakan yaitu container dengan kelas row, kemudian kita buat ukurannya dengan grid system. Nah, di sini saya menjelaskan ada Navistore. Saya menggunakan text align center untuk memberi format tengah pada Navi dan store. Kemudian di sini ada penggunaan grid system seperti biasa, ada ukurannya yaitu colors 4 untuk CO text dan yang lainnya seperti penggunaan grid system biasa. Untuk bagian payment kita menggunakan section, yaitu untuk section payment dengan ID payment. Terus menggunakan seperti biasa kelas container. Terus ada row flexbox center yang saya pelajari dari media-media lain. Terus di sini seperti biasa kita membuat form, label, full input untuk memasukkan data, dan label lagi produk, input. Terus di sini saya membuat section. Section ini berfungsi untuk melakukan pembagian, yaitu misalnya kan tadi kan pada website kan ada dia. Misalnya kita menuju payment. Nah, kalau kita mengklik ini gender, itu ada pilihan, yaitu kita menggunakan section. Terus dalam section itu ada option. Nah, selanjutnya itu untuk produk seperti biasa menggunakan container dengan class row. Terus kita buat ukuran grid systemnya. Selanjutnya yaitu kita memasukkan beberapa gambar-gambar pada products dengan menggunakan grip div class screenshot warp. Selanjutnya kita beralih ke, nah ini ada tombol button. Seperti saya katakan tadi, jika kita mengklik laptop, maka dia akan beralih kepada website laptop. Kalau handphone ke website handphone dan sebagainya. Nah, di sini ada video pop-up YouTube. Cara pembuatannya yang kami buat itu kami menggunakan penggunaan CSS yang kami download dari Google, yaitu untuk pendesainan video, yaitu dengan video area PTB 90. Kami menggunakan kontainer seperti biasa. Terus kami menentukan berapa panjang grid sistemnya. Terus kami memberi penama div class video pop-up untuk style CSS nanti di sini. Nah, untuk profile kami menggunakan section kembali, yaitu dengan menggunakan container, dan kami menentukan grid sistemnya. Terus kami buat seperti biasa. Selanjutnya untuk footer seperti pada footer biasa. Nah, ini ada ukuran grid sistemnya, dan ini adalah framework JavaScript yang kami taruh di bawah karena terlalu besar dan terlalu, jika kami taruh di atas maka codingan kami akan sedikit berantakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dua halaman, yaitu halaman laptop
tiga halaman laptop, handphone atau smartphone, dan halaman diskon. Ini adalah codingan untuk halaman laptop. Dan ini adalah tampilannya. Nah, di sini mulai dari atas, tentunya kita memakai kerangka HTML yaitu doctype seperti biasa. Kemudian di head kami memanggil file-file CSS dan Bootstrap maupun jQuery dengan link untuk memanggil Bootstrap atau CSS dan script memanggil jQuery. Kemudian saya juga menggunakan CSS inline di codingan saya ini, seperti nanti ada background color untuk semua background halaman web saya, carousel untuk carousel nanti di bawah, dan gambar untuk gambar di carousel. Yang pertama sekali itu yang saya ingin jelaskan adalah saya membuat navbar dengan kelas Bootstrap yang untuk memanggil navbar yaitu navbar export LJ dan BG primary, yang berarti navbar itu nanti berwarna biru dan fixed top dengan kelas container. Kemudian dengan judul atau logo dari brand kami itu Navi Shop, seperti ini, Navi Shop. Ini adalah logo dari navbar kami. Kemudian untuk isi navbar ini sendiri kami menggunakan nav item. Untuk item-item navbar itu seperti beranda, hubungi kami, dan bantuan. Kalau kita lihat di sini. Kemudian untuk selanjutnya kami menggunakan inputan yang dapat mencari barang yang kita cari dan menggunakan btn outlet drag. Kemudian setelah itu kami membuat fungsi carousel seperti ini, gambar yang dapat dibolak-balik di next atau di previous dengan codingan ini. Pertama, pastinya kita membuat div yaitu kelasnya carousel side atau Bootstrap carousel slide dengan padding 70 dan padding bottom 70. Kemudian carousel indikator itu untuk menandai itu 1, 2, atau 3. Kemudian untuk mengisi item-item dari carousel sendiri, kita menggunakan carousel item aktif, mana setiap carousel item aktif ini memiliki satu gambar, yang dimana satu gambar itu berarti satu slide. Ini untuk gambar tab yang kami simpan di folder directory image dan source, kemudian Legion, Omen, MSI, dan ROG. Dilihat ini adalah kelima gambar tersebut. Kemudian untuk carousel control drive atau preview ini, yang dimana maksudnya adalah untuk mengembalikan foto ke foto sebelumnya. Tentunya seperti ini. Sekarang kan gambar tab. Kita mengklik previous akan kembali ke laptop sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan codingan ini, halaman ini tentang laptop. Pertama, untuk tab, saya menggunakan kelas self dengan padding 20 dan padding left 20%. Di sini saya menggunakan P sebagai untuk mengatur teks tab gaming. Kemudian prosesornya saya buat tag P, bold, dan italic untuk mempercantik gambar itu sendiri. Kemudian saya membuat button selengkapnya di bawah, yaitu dengan Bootstrap primary agar button tersebut warna biru. Untuk gambar sendiri, di sini saya membuat gambarnya dengan background linear, gradient, black, gray, white, dan gray black. Yang dimana itu maksudnya untuk mengelilingi gambar tersebut dengan lingkaran warna seperti ini. Kira-kira begitu semua untuk baik ROG Japrius. Saya menggunakan sintaks yang sama, hanya perbedaan di warna saja. Kemudian jika saya akan menjelaskan fungsi dari button selengkapnya. Ya, kita klik button selengkapnya, kita akan diarahkan ke model atau seperti pop-up. Dan jika kita beli sekarang, kita akan dilempar atau diarahkan ke halaman utama tadi, payment, yang sudah dijelaskan teman saya. Saya akan menjelaskan codingannya.
saya menggunakan modal dengan kelas Bootstrap modal fade yang seperti kita tahu itulah untuk membuat modal, kemudian modal dialog untuk memunculkan pop-up, modal konten itu untuk kelas modal konten itu untuk membuat bagian konten atau isi, dan header itu membuat atasan dari pop-up tersebut. Kemudian judul dari label itu spesifikasi, dan isi dari label itu kami masukkan yaitu ini dengan div model body badan dari pop-up tersebut. Kemudian untuk button harifnya saya membuat button dengan warna kuning dengan harif ke developer.html dengan target blank, yang dimana maksudnya jika kita klik tombol beli sekarang kita akan diarahkan ke tombol payment tadi, ke halaman payment. Begitu selanjutnya untuk codingan-codingan lain, karena semuanya hampir sama, hanya beda di jenis laptop dan gambarnya saja. Kemudian saya akan menjelaskan codingan tentang handphone atau smartphone. Kurang lebih itu sama, hanya berbeda di gambar saja, sama seperti laptop tadi. Semua sama, hanya berbeda di nama-nama barang dan gambar-gambarnya saja. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang diskon. Nah, ini adalah halaman diskon yang kami bentuk sendiri, yang dimana terdapat navbar, 2 tombol button dan tombol menggunakan beranda dan about us. Ini adalah nama toko kami. Di sini kita dapat, di sini halaman ini seperti keranjang belanjaan kita. Terdapat input untuk memasukkan nama barang yang kita cari, kemudian fungsi tombol nama barang ini seperti bahkan barang yang kita beli. Contohnya kita ingin membeli MSI, kita klik tambah. Nah, kita tinggal update kita ingin membeli apa. Contohnya MSI GF63, kita menambahkannya. Apabila bila kita menggunakannya, kita tidak membeli barang tersebut, kita dapat klik tombol delete seperti ini. Nah, untuk sintaksnya sendiri, saya menggunakan sintaks seperti ini. Ini adalah kerangka dari HTML-nya. HTML-nya sederhana, hanya membuat untuk beranda, buat as tadi, judul-judul besarnya. Dan di sini terdapat sintaks untuk input, untuk menambahkan barang tadi. Ini saya menambahkan JavaScript di dalamnya agar lebih interaktif. Ini adalah JavaScript dari tampilan saya itu, di mana var data ini Asus, TUF, Lenovo, handphone, earphone, dan Polytron ini sebagai tampilan awal di keranjang kita, yang dimana itu sudah menjadi ketetapan saat kita berbelanja. Tadi seperti ini sudah langsung terdapat di sini Asus, TUF yang di codingan tadi. Function tampil variabel tabel inner HTML, maksudnya ini untuk membentuk tabel, tetapi membentuk tabel di JavaScript seperti kita buat th-nya ID. Ini maksudnya ini adalah atas dari tabel kita, ID barang dan action. Ini ID barang dan action, kurang lebih seperti itu. Habis itu kita membuat var edit, button edit, tombol edit, dan tombol hapus. Ini adalah codingan untuk membuat button hapus itu. Kemudian untuk function tambah dan hapus sendiri itu kita dapat melihatnya di sini, function tambah. Jika kita mengklik icon dengan ID tambah itu, akan terdapat perintah seperti, jika kita mengklik icon tambah akan ada tabel inner HTML, maksudnya tipe HTML ini akan muncul ketika kita mengklik tambah, di mana terdapat satu baris halaman kosong yang disertai dengan tombol edit dan tombol hapus atau tombol update tadi seperti ini. Jika kita mengklik tambah akan terdapat satu halaman kosong disertai tombol update dan delete. Dan kita dapat mengupdate dan mengklik nama barangnya, dan kita dapat mendelete. Ini adalah perintah untuk tombol hapus dengan input name barang. Kalau tambah berarti kita, kalau klik tombol tambah berarti nanti
yang kita input dan yang kita masukkan akan bertambah di kolom barang seperti ini barang. Dan kalau edit itu kita dapat menghapus yang di tombol barang juga. Kurang lebih seperti itu codingan yang saya kerjakan selama proyek ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang saya kerjakan. Yang pertama itu kita menggunakan HTML seperti biasa, dan CSS-nya kami inherit dari untuk CSS, script untuk JavaScript-nya. Gambar tampilan dari codingan ini adalah seperti yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang untuk slidernya. Kami menggunakan call MD12, call XS12, dan container 1. Nah, ini all class ini digunakan ini supaya membuat tampilan berurutan. Dan kami menggunakan untuk pendeklarasian carouselnya. Carousel ini sendiri berfungsi untuk membuat tampilan supaya bergerak seperti yang di sini. Terus kita tambahkan image yang akan kita tampilkan di dalam webnya. Kemudian yang ada di dalam web ini kan ada tombol untuk kita next melihat gambar-gambar yang ada di sini. Nah, untuk ada next dan untuk previousnya. Untuk membuat ini kami menggunakan codingannya dengan atlas left carousel control, dan hrefnya make carousel dengan roll bottom dan data select ref. Nah, untuk ini data select ref maka akan menunjukkan kembali, dan ini seperti ini. Dan untuk sama dengan yang next, hanya tulisannya saja yang berbeda. Nah, kemudian untuk bagian mesin cucinya sendiri, kami menggunakan div class call MD9, call XS12. Nah, kami menggunakan H4 untuk tulisannya dan button untuk specification. Sama dengan di sini ada 8 gambar. Ini semuanya hampir sama, cuman hanya tulisannya saja yang berbeda. Nah, di sini ada marquee behavior, ini berfungsi untuk membuat tulisan yang bergerak. Seperti yang ada di sini. Washing machine on stock dan shop now. Nah, kemudian ini adalah ID hilang. Ini tidak ditampilkan langsung di dalam webnya. Kita untuk dapat melihat ini, kita harus mengklik dulu salah satu mesin cuci yang ingin kita lihat. Misalnya yang ini. Kita klik dulu ini, maka akan tampil spesifikasinya. Sama dengan gambar-gambar untuk yang lainnya. Nah, kemudian di bagian JavaScript-nya ini berfungsi untuk menghilangkan ini di bagian yang ini tadi, yang untuk ini supaya tidak langsung terlihat. Lalu untuk di my custom-nya kami menggunakan background. Ini di bagian body background-nya ada seperti ini. Kita bisa menggunakan yang lainnya juga. Nah, di sini kami menggunakan RGB 4910 dan seterusnya. Nah, di sini kita mengatur background, warna-warna tulisannya. Nah, seperti itu semuanya. Baiklah, sampai situ yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman website, yaitu website aksesoris.
Untuk website aksesoris ini kita sudah biasa untuk memulainya dengan doctype HTML. Kemudian pada bagian headnya kita meletakkan metachar set UTF-8, kemudian namanya viewport. Viewport ini kita gunakan supaya website yang akan kita bangun nanti responsif juga untuk mobile, tampilan mobile. Maksud saya responsif itu seperti ini. Jika kita minimize tampilan website kita atau membuka web kita, maka dia tetap pada posisinya, tetapi akan muncul tampilan drop down yang sudah kita rancang dalam bagian kodenya. Artinya pada bagian viewport itu supaya website itu responsif terhadap mobile. Kemudian di sini terdapat link href yang dimana saya menggunakan style CSS-nya pada Bootstrap dengan menggunakan CDN. Mengapa saya menggunakan CDN? Karena supaya loadingnya relatif cepat. Kemudian di sini juga saya membuat website link untuk font awesome-nya yang akan kita gunakan di bawah. Kemudian link untuk style sheet yang sudah saya bangun sendiri, yaitu CSS, yaitu ini. Kemudian di sini saya membuat icon untuk tampilan atasnya itu nanti yaitu bernama gambar carousel. Artinya tampilannya itu akan seperti ini. Yang selanjutnya pada bagian body, kami memulainya dengan bagian navigasi. Pada bagian navigasi ini kami berikan kelas, yaitu kelas navbar expand dengan large, navbar light, bg primary, big stop. Bg primary ini akan memberikan warna biru untuk navigasinya. Kemudian setelah tag navigasi dimulai, kemudian kami menambahkan pada kelas container, yaitu akan membungkus keseluruhan isi websitenya, yaitu menggunakan kelas container. Kemudian di sini terdapat tulisan Navishop, kemudian Navtubler. Kemudian pada bagian div class collapse-nya terdapat beranda hubungi kami bantuan. Pada kode yang ini akan menampilkan pada website yaitu beranda hubungi kami dan bantuan. Di sini nantinya akan diarahkan kepada href. Untuk selanjutnya, di sini saya menggunakan form di flex, kemudian terdapat placeholder untuk bagian pencariannya, kemudian dituliskan penelusuran. Bagian ini nantinya akan menampilkan tombol pencarian pada bagian webnya di sebelah kanan. Kemudian di sini saya menggunakan font icon pada bagian icon empty margin top 2 menggunakan H5, yaitu icon dari font awesome. Untuk selanjutnya, di sini kami memulainya dengan di sebelah kirinya membuat row MT5 no gutters, kemudian memberikan warnanya light dan memberikan underlist, kemudian membuat listnya kategori aksesoris laptop dan USB dan adapter. Maksudnya adalah kita memberikan tampilan pada bagian di kiri website. Setelah itu kita menggunakan div class call md10 pada bagian bootstrapnya untuk menampilkan gambar beranda awal pada bagian aksesoris. Kemudian kita memulai dengan tag H4 untuk produk kami. Untuk produk kami ini kita menggunakan tag H4. Kemudian di sini kami memanfaatkan kelas row, yaitu yang terdapat pada Bootstrap, kemudian memanfaatkan juga kelas card yang menampilkan stylenya width dengan ukuran 18 rem. Di sini kami menyertakan gambar yang terdapat pada source kami, kemudian pada card body-nya terdapat nama produk kami, kemudian iClass ini terdapat pada font awesome untuk memberikan rating yang berwarna kuning. Kemudian terdapat tag P untuk melengkapi detail-detailnya. Kemudian pada bagian A href terdapat kelas button danger, database target produk. Ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan modul. Kemudian database toggle yaitu modal. Kemudian ini nantinya akan dibuat menjadi tombol detail. Begitu juga untuk selanjutnya sampai 8 produk. Kemudian pada bagian modal
Di sini saya membuat bagian-bagian modal supaya nantinya jika diklik dia detail, maka akan muncul detail dari produk itu sendiri. Pada bagian produk itu saya mulai dari model body, kemudian di class row, kemudian menggunakan grid class call MD6, membuat gambar pada sesuai dengan produk yang pertama. Kemudian di sini saya menyertakan ID produk pertama untuk produk yang pertama tadi di atas. Kemudian di sini saya membuat tabelnya supaya lebih teratur. Tabel dimulai dengan tabel row, kemudian tabel header, kemudian diikuti dengan tabel data, dan ditutup juga menjadi dengan tabel row. Pada bagian ratingnya juga menggunakan font awesome. Demikian untuk bagian-bagian selanjutnya. Untuk penampilan modulnya itu dapat dilihat apabila kita mengklik detail, maka akan muncul tulisan detail produk, kemudian ada gambar produknya, kemudian ada nama produk dan detail-detailnya. Dan apabila kita mengklik beli sekarang, kemudian kita akan dialihkan kepada href yang telah disediakan sebelumnya, yaitu pada website payment. Begitu juga untuk produk-produk selanjutnya. Kemudian pada bagian modal pada bagian footer, di sini saya memberikan kelas background primary dengan warna teksnya itu akan berwarna putih dengan paddingnya yaitu 5. Pada bagian class row terdapat grid system. Di sini kami membuat grid systemnya itu terdapat nanti ada 4 kolom. Di sini kami menggunakan under list, kemudian dimulai dengan list nama-nama kami sendiri. Kemudian pada div class call MD3 juga kami membuat tentang kami, kemudian mitra kerja kami, dan juga kontak person. Untuk footernya dapat dilihat pada bagian ini. Dia terdapat 4 kolom. Dan untuk selanjutnya untuk skripnya, kami membuat skripnya juga menggunakan CDN supaya loginnya relatif cepat dan tidak terlalu membuat websitenya nanti menjadi kacau. Dan untuk tampilan produknya ini terdapat jika kita mengarahkan mouse-nya akan membuat warna hijau. Untuk warna hijau ini kami atur pada style toko. Di sini kami membuat hover dengan box shadow 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel. Kemudian transformnya scale 1,03, kemudian backgroundnya berwarna hijau. Mungkin sudah demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada teman kami Marcelino. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan dari hasil website kami. Jika ada kesalahan ataupun ada beberapa sintaks yang belum dijelaskan, kami mohon maaf. Terima kasih.